أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. Kalau seandainya kemudian hal itu menyaksikan orang yang mati, dia juga masih mengikuti, memperturuti kemauan-kemauan setan, ini juga menunjukkan semakin banyaknya dia menghamba kepada hawa nafsu. Jadi melihat kematian sering, menyaksikan orang yang mati berulang kali, tapi syahwat masih merajai dalam diri. Ini menunjukkan termasuk kecelakaan yang cukup besar pula. Kadang-kadang manusia seperti itu. Bukankah ada ayat Al-Quran yang menyebutkan, afara'aita, apakah engkau pernah melihat itu seorang yang menjadikan yaitu hawa nafsunya sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan berikutnya, fa in intafa'na biha fadaka, maka jika kemudian itu tidak bermanfaat, tidak cukup, karena saking kemudian tebalnya hati yang keras itu, dan saking kemudian kuatnya rona yang ada di dalam hatinya, maka kata Rasulullah, yaitu di dalam hati Rasulullah, faziyaratul kubur, maka hendaklah kemudian dia banyak berziarah kubur. Kalau seandainya menyaksikan orang mati tidak bisa kemudian mencukupi menjadi nasihat, kemudian dia disuruh untuk berziarah kubur. Karena ziarah kubur ini kalau di dalam hati Rasulullah, sehingga Rasulullah bersabda, zuru al-kubur, ziarahlah kubur, kunjungilah kubur-kubur itu. Fa innaha tudzakirul bauta, karena sungguhnya berziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian, wal akhirata, dan kampung akhirat, wa tasyadu fid dunya, dan menjadikan anda itu zuhud di dalam kehidupan dunia. Kemudian hal itu tidak bisa, maka kemudian jalan yang keempat diantara ziarah kubur. Permasalahannya adalah seperti ini. Kalau kemudian kita menyaksikan orang mati, maka kematian itu kita tidak pasti dan tidak mesti bisa menyaksikan orang yang langsung hadir, atau tidak bisa langsung menghadiri orang yang mati. Sekalipun kita mendengar berita orang yang meninggal, tapi belum tentu kita menyaksikan orang yang mati. Beda kalau suatu saat kemudian kita ziarah kubur, suatu saat kapanpun dimanapun kita bisa untuk berziarah kubur, untuk berkunjung kubur. Tujuannya adalah ingat kepada mati, ingat kepada akhirat. Selain itu tidak boleh ada tujuan yang lain, mengambil berkah dari penghuni kubur, atau kemudian mengambil hal-hal yang dilarang di dalam Islam terhadap permasalahan yaitu penghuni kubur. Maka ini jelas dilarang, karena tujuan ziarah kubur tidak lain kecuali hanya mengingat kematian dan juga mengingat kampung akhirat. Selain itu tidak ada dalam pandangan Islam. Itu seperti itu. Dan berikutnya, Warawat Tirmidzi fi jami'ihi, telah meriwayatkan di dalam hadis Tirmidzi, status hadisnya yaitu sahih. Juga mengeluarkan pula Abu Dawud dalam nomor hadis 4084. Kemudian Tirmidzi nomor hadisnya adalah 2721. Yaitu kemudian waqala Albani menyebutkan hadis itu sahih. Di dalam hadis itu disebutkan, ana rajulan dakhala 'alan nabi faqala, suatu saat ada seorang laki-laki, dia kemudian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu saat, yaitu seorang laki-laki, dia bertemu atau berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kemudian dia berkunjung ke tempat Rasulullah SAW, faqala, maka laki-laki itu berkata, alaikassalam, alaikassalam, untukmu keselamatan. Faqala, maka Rasulullah menjawab, la taqul alaikassalam, jangan engkau ucapkan alaikassalam, ucapan salam yang seperti itu. Kata Rasulullah, jangan kemudian engkau ucapkan salam yang seperti itu. Fa inna alaikassalam, karena sungguhnya kemudian alaikassalam ini adalah tahiyatul mayyit, yaitu disebutkan
dalam bab ini adalah wa ma yuqalu inda dukhulil maqabir wa jawasul buka'i indaha. Bab yang menjelaskan doa, yaitu di tatkala kita masuk ke pemakaman, yaitu doa tatkala kita masuk ke pemakaman, dan bolehnya kemudian seseorang menangis di kuburan. Di bab itu, di bab yang berikutnya adalah bab doa yang diucapkan tatkala masuk ke kuburan, dan juga kemudian bolehnya menangis di kuburan di bab itu. Yang pertama adalah hadis riwayat Abu Dawud. Hadis yang pertama adalah riwayat Abu Dawud. Dengan Buraidah bin Hasib, qala berkata Buraidah ibn Hasib, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa inna fi ziyaratiha tadkirah. Aku pernah melarang kalian semuanya untuk berziarah kubur. Dulu pernah oleh Rasulullah dilarang untuk berziarah kubur. Kenapa bisa dilarang oleh Rasulullah? Karena takutnya itu terjadi fitnah-fitnah di dalam permasalahan kubur. Di antara fitnah di dalam kubur maksudnya adalah fitnah tatkala seorang berkunjung ke kuburan yang seharusnya mengingat kematian, yang seharusnya kemudian mengingat kampung akhirat, tapi kemudian dia melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Di antaranya adalah ngalap berkah kepada ahli kubur itu, atau kemudian meminta atau berdoa atau meminta izin kepada ahli kubur itu. Maka Rasulullah dulu pernah melarang karena takutnya terjadi fitnah-fitnah yang seperti itu. Lantas kata Rasulullah, fazuru, maka sekarang ini silakan kalian itu berziarah kubur. Fa inna fi ziyaratiha, karena sungguhnya di dalam ziarah kubur ini adalah peringatan bagi manusia yang hidup, suatu saat pasti kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Abu Dawud, nomor hadisnya adalah 3235 kalau di dalam hadis Abu Dawud. Kemudian kalau yang disebutkan di dalam Nasai, nah sekarang dari jalur Nasai dari Buraidah, ani Nabi dari Nabi, qala berkata Nabi, man arada ayazura qabra fal yuzirrahu wala takulu hajra. Kata Rasulullah, maka barang siapa yang berkeinginan untuk berziarah kubur, barang siapa yang berkeinginan untuk berziarah kubur, maka ziarilah, kunjungilah kubur-kubur itu, katanya. Wala takulu, maka jangan sekali-kali kemudian kau ucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Ini diantaranya adab kita di dalam kubur. Diantaranya dilarang kita berbicara yang buruk, mulai dari bicara kasar, mulai dari bicara yang jorok, mulai dari bicara yang tiada guna, dan yang lain-lain. Yang kemudian berikutnya adalah hadirkan hati tatkala kemudian kita ke pemakaman. Ingatkan kepada kematian, ingatkan kepada kampung akhirat. Jangan kemudian engkau duduki batu nisan itu. Jangan kemudian engkau duduki, karena menduduki batu nisan ini termasuk larangan, yaitu di dalam hadis Rasulullah. Jadi dijogungi kuburannya. Itu tidak boleh. Nah, sementara kemudian kalau di dalam hadis yang lain, itu hadisnya disebutkan oleh Abu Umar dari hadis Ibnu Abbas dari Nabi. Kalau berkata Nabi, ma min rajulin yamur bi qabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fasalama alaihi illa radda alaihi salam. Tidaklah dari seorang laki-laki yang melewati kubur saudaranya yang mukmin. Kalimatnya yang kene, tidaklah seorang laki-laki yang melewati kuburan saudaranya yang mukmin. Kalimatnya berarti mukmin.
Karena ya'rifuhu, tatkala kemudian dia mengenalnya, lantas kemudian orang tersebut mengucapkan salam kepada kawannya, saudaranya itu yang telah mati. Takulu, yaitu illa, kecuali radha alaihi assalam, kecuali mayit itu yaitu menjawab salam dari orang yang hidup. Makanya dalam ajaran sunnah, begitu sampean masuk ke pemakaman, disuruh untuk mengucapkan assalamualaikum ya ahlal diyar, atau ya ahlal kubur, minal muslimin wal muslimat. Karena apa? Orang yang kemudian kita kenal akan menjawab salam yang kita sampaikan. Mulai disunnahkan untuk mengucapkan itu. Ini termasuk bagian dari adab tatkala kemudian kita berziarah kubur. Adapun kalau permasalahan melepas sandal, maka kemudian ada perbedaan ulama. Ada yang memang mengharuskan untuk melepas sandal, ada yang kemudian membolehkan tidak menyopot sandal. Kalau saya pribadi mengikuti pendapat yang tatkala kemudian masuk ke area pemakaman, saya mengikuti pendapat Ahmad bin Hambal. Dia berpendapat bahwasanya yaitu disuruh untuk melepaskan yaitu sandal. Kecuali kalau hal-hal tertentu, misal banyak pohon yang berduri, banyak kemudian sesuatu yang membuat luka di kaki, atau banyak sesuatu yang memungkinkan bisa tatkala kemudian kita injak kaki kita kemudian terluka, maka pada saat itulah baru kemudian menggunakan sandal. Tapi kalau tidak ada yang seperti itu, kemudian sunnah disuruh untuk melepaskan sandal. Sekalipun sebagian mazhab yang lain itu kemudian membolehkan tidak menggunakan sandal. Nanti di bab tersendiri terkait masalah perbedaan itu. Dan berikutnya, hadis yang lain yaitu telah meriwayatkan yaitu mauquf yang seperti ini, yaitu dari Abu Hurairah. Itu hadis dari riwayat Abu Hurairah. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-Kubur dan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir halamannya yaitu 439 juz 3. Juz 3 kemudian 439. Nah, di Ibnu Katsir juga disebutkan, di riwayat Ibnu Abi Dunya juga disebutkan. Hadisnya sama seperti tadi, cuma ada tambahannya. Ada tambahannya. Jadi kayak tadi, tidaklah seorang laki-laki yang melewati kubur saudaranya yang mukmin kemudian dia mengenal saudaranya itu, maka saudaranya yang meninggal tatkala kemudian dia mengucapkan salam kepada saudaranya yang meninggal, kecuali saudaranya yang meninggal itu menjawab salamnya. Setelah itu kemudian mendapat tambahan, yaitu fa illam ya'rifhu, tatkala jenazah atau mati, orang yang mati itu tidak mengenalnya. Tatkala kemudian orang yang mati tidak mengenalnya, maka kemudian radda alaihi salam, tetap saja orang yang tidak mengenal itu menjawab salamnya. Jadi wong sing dikenal atau tidak dikenal, mayit yang kita kenal dulu tatkala di dunia ataupun tidak, semuanya menjawab salam yang kita ucapkan kepada penghuni kubur. Makanya di dalam sunnah kita disuruh tatkala masuk ke area pemakaman mengucapkan kalimat yaitu salam. Di antaranya itu